just don't say it's love. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Arsangela Putri Harap dengan NIM 13 12 10 01 33. Saya selaku moderator dari kelompok 6. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Ananda Septian dengan NIM 13 12 10 01 38. Anissa Ade 13 12 10 01 49. Naufal Dafa 13 12 10 01 57. Putri Apriliani dengan NIM 13 12 10 01 61. Nafisa Putri dengan NIM 13 12 10 01 75. Selanjutnya, kita akan menunjukkan jurnal dari Montesquieu. Baik, ini adalah jurnal dari Montesquieu. Terdiri dari abstrak, pendahuluan, baik, selanjutnya dilanjutkan dengan presentasi. Untuk presentasi pertama, saya persilakan kepada Mas Noval. Kepada Mas Noval, saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan membacakan abstrak. Salah satu hasil gerakan reformasi yang paling fundamental adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Beberapa perubahan penting itu terjadi dalam hal struktur lembaga negara dan digunakannya konsep pemisahan kekuasaan yang secara teoretik dikonsepkan oleh Montesquieu. Penelitian ini dibuat dalam rangka mengkaji secara lebih mendalam implementasi teori pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945, serta implikasinya terhadap struktur kelembagaan negara di Indonesia. Karena itu, ada dua permasalahan yang diteliti. Pertama, apakah konstitusi Indonesia benar-benar mengimplementasikan konsep pemisahan kekuasaan mutlak atau trias politika? Yang kedua, apakah Indonesia memiliki lembaga tertinggi negara? Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Selain itu, dikaji dengan studi kasus yang berkaitan dengan materi yang dikaji. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem yang digunakan oleh konstitusi Indonesia adalah sistem distribusi kekuasaan atau pemisahan kekuasaan formil dan bukan pemisahan kekuasaan secara mutlak sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu. Tetapi model kekuasaan yang digunakan adalah memang seperti apa yang dikonsepkan oleh Montesquieu, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi jika dilihat dari kewenangan dan praktek yang selama ini terjadi condong menjadi lembaga tertinggi negara. Karena pengimbangan kekuasaan atas dirinya terjadi sangat minimal, hampir tidak ada. Kontrol kekuasaan MK hanya terjadi ketika perekrutan hakim. Selain daripada itu, Mahkamah Konstitusi sangatlah superior. Beberapa indikatornya dapat dilihat dari adanya putusan ultra petita, beralinya negatif legislator,
menjadi positif legislator. Sifat putusannya yang langsung final dan binding dalam sidang pemakzulan Presiden, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pidana Presiden. Latar belakang. Semenjak Konstitusi Republik Indonesia mengalami amandemen, banyak perdebatan ketatanegaraan yang muncul ke permukaan dengan tanpa malu-malu lagi seperti zaman Orde Baru. Perdebatan itu menggelinding begitu saja dan sulit dikendalikan. Situasi itu menjadi salah satu tanda lahirnya era baru demokrasi di Indonesia. Banyak orang menyimpulkan bahwa konstitusi pasca amandemen menganut prinsip pemisahan kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, masing-masing memiliki kekuatan yang sama, dan dengan demikian tercipta mekanisme saling kontrol antar cabang-cabang kekuasaan tersebut. Pada ranah yang lebih konkret, maka tidak lagi kita temui adanya lembaga tertinggi negara sebagai pemegang otoritas tunggal seluruh kekuasaan dalam negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tulisan ini hendak menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah Konstitusi Indonesia benar-benar mengimplementasikan konsep pemisahan kekuasaan mutlak atau trias holistika? Yang kedua, apakah Indonesia tidak memiliki lembaga tertinggi negara? Selanjutnya, saya persilakan kepada Mbak Nafisa. Kepada Mbak Nafisa, saya persilakan. Baik, saya akan membacakan pembahasan. Yang pertama, pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Secara umum, kekuasaan dapat kita artikan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi perilaku orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan. Jika pemahaman tentang kekuasaan dipersempit hanya dalam konteks negara, disebut dengan kekuasaan politik. Kekuasaan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijakan umum pemerintah, baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan itu sendiri. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa dalam kekuasaan memiliki sifat-sifat paksaan oleh Harold Laswell dengan pendapatnya bahwa kekuasaan tidak lain dan tidak bukan adalah penggunaan paksaan. Salah satu elemen penting dalam negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Ajaran mengenai pemisahan kekuasaan ini dapat kita telusuri dari pemikiran filsuf Inggris, yaitu John Locke, and filsuf Perancis Baron de Montesquieu. Dasar pemikiran Locke adalah kondisi alam manusia dan kontrak sosial yang melahirkan negara. Bagi Locke, mereka yang memiliki kekuasaan membuat hukum sekaligus memiliki kekuasaan untuk melaksanakannya akan mengecualikan dirinya dari ketaatan mematuhi hukum yang mereka buat. John Locke berpendapat bahwa kekuasaan dapat dipisahkan dalam 3 lembaga kekuasaan: kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan federatif. Pemikiran Locke kemudian dikembangkan oleh Montesquieu yang akhirnya melahirkan konsep trias politika. Kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 cabang, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Selanjutnya, saya persilakan kepada Mbak April. Waktu dan tempat saya persilakan. Menurut Montesquieu, kekuasaan perundang-undangan harus terletak pada Badan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang ada pada raja. Kekuasaan pengadilan pada raja hakim yang sama sekali bebas dari kekuasaan pelaksana. Profesor Ivor Jennings membedakan kekuasaan dalam 2 pengertian, yaitu kekuasaan dalam arti formil dan kekuasaan dalam arti materiil. Ismail Sunni mengatakan bahwa pemisahan kekuasaan dalam arti materiil berarti pemisahan kekuasaan secara tegas sebagaimana yang dikemukakan Montesquieu. Sedangkan pemisahan kekuasaan dalam arti formil berarti pembagian kekuasaan. Konsep trias politika seperti yang diajarkan oleh Montesquieu sudah tidak lagi relevan dalam praktik ketatanegaraan kontemporer.
Kenyataan dewasa ini memperlihatkan bahwa tidak mungkin ketika kekuasaan itu sama sekali tidak bersentuhan. Sifat ketiga kekuasaan itu sekarang bahkan bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lainnya. Pemisahan kekuasaan merupakan salah satu asas normatif fundamental yang dimiliki oleh sebuah negara demokratis. Pemisahan kekuasaan ini dimaksudkan agar terjadi keseimbangan. Dengan demikian akan meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan yang besar akan dilakukan oleh penguasa. Check and balance. Praktek nyata dalam ketatanegaraan mengharuskan organ-organ lembaga negara yang mewakili masing-masing cabang kekuasaan selalu berhubungan. Melihat sejarah ketatanegaraan Indonesia kontemporer, pernah disebutkan satu persoalan sengketa antara Presiden dan DPR yang terjadi di era pemerintahan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Sengketa tersebut terjadi ketika Presiden pada tanggal 23 Juli 2001 mengeluarkan maklumat yang antara lain berisi tentang pembekuan DPR atau MPR dan pembubaran Partai Golkar. Tindakan itu memancing reaksi keras dari berbagai pihak. Masing-masing dari cabang kekuasaan selalu berhubungan dalam menjalankan fungsinya. Selama proses interaksi, benturan antar cabang kekuasaan karena kepentingan golongan memiliki potensi yang besar karena hampir semua proses penentuan kebijakan dalam semua cabang kekuasaan selalu bersentuhan antara kekuasaan dengan kekuasaan lainnya. Pemisahan kekuasaan dalam 3 tempat, eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki tugas yang terus berkaitan. Tugas kekuasaan legislatif membuat hukum, tugas kekuasaan eksekutif menjalankan hukum, dan yudikatif bertugas menafsirkan hukum. Keseimbangan yang dimunculkan menurut Munir Fuadi bersifat dinamis dan seringkali paradoksal. Contohnya kekuasaan seyogianya lebih besar diberikan pada eksekutif agar perjalanan sistem pemerintahan dapat lancar, efektif, dan efisien. Tetapi jika presiden bukan orang yang bijaksana, maka seperti pendapat Plato, hal ini dapat menjurus pada pemerintahan yang otoriter. Di samping itu, legislatif sebagai representasi suara rakyat semestinya bisa berguna sebagai pemutus awal sekaligus pemutus akhir dalam setiap kebijakan negara. Tetapi seringkali mereka tidak dapat menyuarakan suara rakyat karena kurangnya kualitas pengetahuan dan banyaknya distori dalam penafsiran suara rakyat, serta kecenderungan berpihaknya legislatif terhadap pihak partai mayoritas. Unsur check and balance di Indonesia jelas terlihat dalam sifat relasional antar cabang kekuasaan yang ada. Keikutsertaan lebih dari satu cabang kekuasaan dalam menentukan kebijakan ruang bagi check and balance berbeda. Selanjutnya kepada Mas Asep untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Di Indonesia dapat kita contohkan sebagai 1. Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. 2. Presiden memberikan gerasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA. 3. Presiden bersama-sama dengan DPR membuat UU. Kenyataan itu membuat mereka harus bersinergi untuk dapat mewujudkan cita-cita negara. Sinergisitas itu mampu terwujud jika ada keseimbangan kuasa sehingga tiap cabang kekuasaan memiliki kekuatan yang sama untuk bisa saling menasehati. Atau dalam bahasa yang lebih tegas adalah saling mengawasi. Selanjutnya kepada Mbak Sasa untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. 3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga tertinggi negara Republik Indonesia. Bila kita runut sejarahnya, pemikiran mengenai perlunya dibentuk Mahkamah Konstitusi telah muncul sebagai di Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Next. Sebagai lembaga negara yang memiliki visi,
tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Pasal 7B dan 24C Undang-Undang Dasar 1945 memberikan wewenang kepada MK menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan pembuatan Perpol, mengadili sengketa antara lembaga negara yang mewujudkannya diberikan oleh undang-undang, memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu, memeriksa dan memutus perselisihan hasil pemilu kepala daerah. Slide selanjutnya. Kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut bisa juga dikatakan sebagai pemaksulan kekuasaan kehakiman di Indonesia pasca amandemen Undang-Undang 1945. Dengan begitu memiliki 3 lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi, masalah dalam menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman. Namun adanya peran judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Agung, keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam sejarah ketenegaraan bangsa-bangsa di dunia menurut Jim Lee ACDQ memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Namun secara umum, urgensi keberadaannya selalu dibutuhkan dalam masa-masa transisi sebuah negara yang otoriter menuju bangsa yang demokratis. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dalam masa-masa yang seperti itu lebih untuk menyelesaikan konflik antara lembaga negara karena dalam proses perubahan menuju negara yang demokratis tidak bisa dihindari munculnya pertentangan antara lembaga negara. Selanjutnya, kesimpulan. Dapat diketahui bahwa sistem yang digunakan oleh Konstitusi Indonesia adalah sistem distribusi kekuasaan atau pemisahan. Kekuasaan formil dan bukan pemisahan kekuasaan secara mutlak sebagaimana yang dimaksud oleh Montesquieu. Tapi, model kekuasaan yang digunakan adalah memang seperti apa yang dikonsepsikan oleh Montesquieu, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Mahkamah Konstitusi, jika dilihat dari kewenangan dan praktek yang selama ini terjadi, condong menjadi lembaga tertinggi negara karena pengimbangan kuasa antara dirinya terjadi sangat minimal atau hampir tidak ada. Kontrol kekuasaan MK hanya terjadi ketika perekrutan hakim. Selain daripada itu, Mahkamah Konstitusi sangatlah superior. Indikatornya adalah adanya putusan ultra petita, beralihnya negatif legislator menjadi positif legislator. Sifat putusannya yang langsung final and binding dalam sidang pemaksulan Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pidana presiden. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih bila ada kesalahan tutur kata, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami berpendapat bahwa kami setuju dengan kekuasaan yang dikonsepsikan oleh Montesquieu, karena pemikiran Montesquieu untuk menghindari kekuasaan absolut dalam suatu negara. Pendapat Montesquieu bahwa untuk menciptakan tegaknya demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam bentuk organ, yaitu kekuasaan legislatif.